sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ibadihi amma ba'd. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wassahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa jami' awliya was suhada was salihin wa jami' masyayikhina biddin, khususan Abu Yasin Muhammad bin Alawi al-Malik al-Hasani wa Yasid Ahmad bin Said Muhammad al-Malik al-Hasani, khususan ila al-Imam Muhammad bin Muhammad al-Ghazali amaddanallahu bimadadihim wa wada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim bid-dini wa dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hikmah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah, kajian kitab Al-Arba'in fi Usuluddin kita sampai masih di seputar pembahasan tentang riya, yaitu sampai di hal yumkinul infikaku anir riya al-khafi. Mungkinkah bisa terlepas dari riya yang samar? Mungkin tak terlepas dari riya yang samar. Kalau riya yang jali itu memang betul-betul terasa jelas. Jadi bisa senang, masih senang kalau mau. Itu bisa lebih mudah lepas. Sekarang ada riya tapi yang samar, yang khafi, ini sulit sikit, tapi bisa tak? Bisa orang lepas. Kemarin sampai di falam anna waridar riya la yakhlu imma ayyarida min awalil amal aw fi dawamihi aw ba'dal faragh. Riya itu bisa terjadi pertama dari awal nak beramal. Itu sudah riya dari pertama sudah. Atau riya itu juga bisa terjadi di tengah-tengah sedang beramal atau setelah selesai amal. Riya kok setelah selesai, ini macam mana? Jadi itulah yang terjadi. Jadi yang riya yang dari awal berarti contoh orang nak sholat, memang waktu nak Allahu Akbar ini memang dah riya, ya, memang dah karena manusia. Yang kedua riyanya itu terjadi di tengah-tengah. Kita dapat 2 rakaat, tiba-tiba ada orang datang, nah terus dari situ dia mulai riya. Tadi rakaat 1, kedua ini agak laju sikit. Sekali begitu ada orang lambat sikit, Pak, lambat. Riyanya mulai tengah-tengah. Ataupun riya dah selesai. Riya dah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah selesai sholat. Terus ada orang ramai di luar, ini masjid macam nak masuk. Mestinya dia dah lari sebetulnya, keluar dia.
Tunggu orang masuk dulu, tengok kalau aku langsung hari, maksudnya kan tak nampak kalau aku habis sholat. Nah, contoh, jadi dah selesai tapi dia masih riak. Nah, ini terjadi dah dari pertama sampai akhir ini memang asli lillahi ta'ala sholat duha. Tapi kalau ada orang tahu saya habis sholat duha, rasanya kok lebih sejuk hati. Nah, ini masalah nih. Kalau bisa salam-salam sebelum orang tahu udah, biar tak nampak sekali. Nah, keluarlah dari masjid itu sebelum orang tahu habis sholat duha nih. Jadi ketika orang tuh tahu, banyak hati macam sejuk gitu. Nah, kan ini dah mulai setan ini, dah selesai ibadah pun dia dah ngajak riak. Itulah kan ada rasa bangga sikit ya tuh begitu kita habis sholat nampak orang kita atuknya habis sholat nih, kan jadi riak ada habis pun tak kena riak juga. Itulah dia. Amma ma yukrinu al-ibtida'u fayubtiluhu wa yamna'u in iqadahu ila in saraba isan mu'athiran fil hamdi alal amal. Adapun riya itu yang bersamaan dengan awalnya ibadah, ya, dia begitu nak Allahu Akbar ini memang dah riya, itu membatalkan amal, membatalkan sholatnya, itu tak dapat apa-apa sama sekali. Jadi memang rusak, habis rusak. Walaupun dia sholatnya baca Fatihah, baca surat, ya rukuknya tumaninah, i'tidal tumaninah, rakaat 1, rakaat 2, salam, tapi tak dapat apa-apa. Justru dia bersujud tapi tambah dosa. Kenapa? Salah dari awal. Dia sholat itu bukan karena Allah, tapi karena manusia. Walaupun gambarnya gambar ruku, i'tidal, sujud, tahiyat, assalamualaikum, walaupun gambarnya macam gitu, itu yang repot. Orang riya ini di gambarnya ibadah tapi dosa tambahan. Ini urusannya di mana? Urusannya di hati. Maksudnya kalau ini kita tidak hati-hati, habis amal tapi tak terasa. Kayak aku udah banyak amalnya. Tapi ketika kita tidak belajar tentang masalah riya ini, masalah hati ini, kadang-kadang orang nih anggap agama nih, agama tuh pokoknya sholat aja dah. Banyak yang harus kita pelajari. Contoh yang seperti ini, yang kayaknya tuh kayak bukan dosa, bukan masalah, ternyata masalah besar. Dikira nanti mati dia akan dah pahala dah banyak, sholat dah komplit nih. Ternyata dulu aku tuh gitu riak rupanya gini, ternyata tak dapat pahala, malah tambah dosa. Total kok malah dosanya yang banyak. Iyalah kau sholat tuh kenapa? Karena riak, nak pamer orang. Kayaknya nih nggak riak menurut kita macam tak riak, tapi ternyata setelah dikaji betul-betul, ternyata itu termasuk riak. Jadi orang ini kalau dia tak tahu kalau dia sakit, macam mana dia nak berobat. Tapi kalau ketika orang itu tahu, aku ini sakit nih, ibadahku nih, aku harus betulkan nih, iyalah. Tapi kalau orang sudah merasa ibadahnya itu benar, bagus, tak ada riaknya, ya dia tidak akan berubah, yang gitu aja dianggap sudah bagus. Ternyata hasilnya zong. Ini rugi. Kemudian yang kedua, bal awal akli yajibu ayyakuna khalisan. Jadi orang kalau nak ibadah ini, pertama sekali sebelum melakukan itu wajib ikhlas lillahi ta'ala. Tak mau tahu, wajib itu. Kalau tak kepengin gambarnya kita ibadah tapi hasilnya itu dosa, pertama kita nak melakukan wajib ikhlas murni karena Allah Subhanahu. Nak lakukan apa terserah, ibadah apa terserah, mau sholat, mau infak, mau ngajar, mau nolong orang, mau apa. Pertama kita nak mulai ini wajib karena Allah. Nolong orang ibadah wajib karena Allah. Sebelum nolong ini harus lillahi ta'ala, gitu dulu. Nah, kalau nolong orang dah karena manusia, karena si ini, karena fulan, karena tak enak, itu mesti hancur akhirnya tuh. Begitu dia omong sedikit, orang tak tahu terima kasih dan dibantu, kan? Itu menunjukkan Anda tuh beramal tidak karena Allah. Kalau orang beramal karena Allah Subhanahu wa taala, dia mau dicela ke, mau diampu ke, mau dipuji, seluanya tak ngaruh. Karena dia beramal bukan karena orang yang mencelanya. Dan mencela itu tidak menurunkan martabatnya. Dia bukan beramal untuk dipuji orang. Kau nak puji aku setinggi langit, ini tak berubah hati sama sekali. Karena beramalnya bukan untuk dipuji. Aku tak, kau nak puji setinggi langit, aku pun tidak merasa apa. Jadi kalau ketika hati itu bisa kayak gitu netral, itu ikhlasnya.
Jadi orang ikhlas standarnya sama, antara dipuji sama dicela itu sama, nggak ngaruh sama sekali. Wah, itu baru orang ikhlas. Tadi tapi selama kita ini masih diomong orang dah sakit, kurang ajar orang ini, nah itu udah nampak. Atau ketika dia dipuji orang melambung, hati sejuk, macam ada es batu masuk ke dada. Nah, ini itu hati-hati itu masih sakit hati namanya. Nah, itu. Jadi pertama sebelum kita beramal, kontak dulu, dikonekkan dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini aku memang beramal murni karena Engkau ya Allah, tak karena siapa-siapa. Apapun rupa amalnya. Nah, itu wajib tuh supaya amal kita ini justru tidak berubah menjadi maksiat. Nah, sholat kok jatuhnya maksiat, kok bisa? Ya itu tadi karena sholatnya riya, tak karena Allah. Kemudian wa innama yabtulu birriya al-ba'is ala asli amal. Sesungguhnya yang membatalkan, sesungguhnya amal itu batal disebabkan riya ketika riya itu menjadi pendorong awal dia beramal, itu yang membatalkan. Nah, jadi amal yang batal karena riya itu yaitu amal yang memang awal pendorongnya dia untuk melakukan amal itu adalah riya. Nah, itu. Ya Allah, selamatkan kami dari riya. Nah, jadi bukan kita dapat pahala, Pak. Sholat sudah, tapi malah dapat dosa. Macam mana ini? Kan lucu. Jadi bukan lucu, masih aneh. Ya kalau kita tak belajar dianggap pahala terus, ternyata dosa pula yang didapat. Inilah namanya fawailul lil musallin. Neraka bagi orang yang sholat. Alladzina hum yuraun, ya, jadi mereka yang riya. Ini jadi masalahnya. Sholat masih masuk neraka, apalagi tak sholat. Sama. Jadi supaya kita tidak rugi menjadi orang-orang yang sholat dan tidak rugi, artinya harus betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi itu memang harus belajar pelan-pelan gitu. Wa inna ma yabtulu birriya al-ba'is al-ba'is ala asli al-amal. Wa amma idza lam yahmil illa 'ala al-mubadarah fi awalil waqti mathalan fa adunnu wa lam indallahi ta'ala an asla salahi yasih wa innama tafutuhu fadilatul mubadarah wa ya'si bi qasdil mura'ah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekarang adapun ketika riya itu hanya bukan menjadi pendorong awal dia melakukan amal, cuman menjadi pendorong agar dia cepat-cepat beramal. Nah, aslinya dia ini memang dia ya sholat, memang aslinya memang sholat. Tetapi ketika ada orang, biasanya dia agak lambat sholatnya tuh, agak lambat. Begitu ada orang, kita cepat yuk, gitu. Tapi asalnya dia ini memang sholat. Jadi riya itu menjadi pembangkit dia agar lebih cepat sholatnya, melakukan sholatnya. Jadi akan kena cepat. Ini kenapa cepat? Ada orang. Karena ada orang, biasanya dia tak cepat. Tapi memang aslinya dia sholat. Nah, ini beda. Ini beda dengan riya yang memang karena pembangkit awal. Pembangkit awal memang karena dia sholat, karena riya. Ini tidak. Riyanya itu dia nak cepat-cepat aja. Asalnya memang dia memang orang yang sholat. Yang seperti ini kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Jadi menurut saya ini amalnya tetap sah, ya. Tapi masih dikembalikan kepada Allah. Al-ilmu indallahi ta'ala, adapun ilmu ya terserah Allah Subhanahu wa taala lah sah tidaknya. Tapi menurut pendapat beliau ini ya sah. Tapi aslinya ya dikembalikan kepada Allah. Anna aslas sholah ya sah. Jadi asalnya sholat itu sah, cuman saja wa inna ma tafudu fadilatul mubadarah, cuma dia tak dapat fadilah bersegera sholat.
Gini loh, yang batal itu fadilah mensegerakan sholat. Nah, mensegerakan sholat ini awal waktu kan ada fadilahnya. Tetapi ketika awal waktu itu dilakukan karena riya, ini fadilahnya dia tak dapat. Walaupun dia sholat awal waktu, dia tak dapat fadilah awal waktu. Karena itu dilakukan karena riya. Nah itu dilakukan karena riya. Nah, gitu. Jadi asal sholatnya tetap berpahala. Yang batal yaitu fadilah awal waktunya dia batal. Maksudnya tidak mendapatkan karena tadi bukan karena Allah. Jadi orang tidak sholat awal waktu ya karena Allah juga. Yang karena ada orang cepat, ada orang lambat. Nah ini. Jadi cepatnya pun ketika itu karena makhluk, maka itu pun dia tak dapat fadilah. Wa yasi bi qasdil mura'ah bihi walakin yasqutul fardu anhu. Dia akan bermaksiat jatuhnya. Tetap dia ada dosanya, cuman gugur fardunya sholat itu gugur. Kewajiban sholatnya sudah gugur karena memang dia sudah sholat. Cuma dia tadi ada termasuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala karena di situ ada riyanya. Nah, masalah kewajiban sudah memang dia dah sholat, memang dah sholat secara zahir sudah sholat, jadi sudah gugur kewajibannya tadi. Cuma dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia ada niat di dalam hatinya, niat riya. Wa amma ma yaridu fi sholati in abtala ba'isas salati fatabtulus shalah misaluhu ay yahdura fi asna'is salati aw tarahu aw yatadhakkaru nisyana syai'in walau qala liqadri laqata'as salah lakinnahu atamma hayaan minan nas. Aduh, ini lagi fatabtulu salatu mizaluhu. Ada sekarang ini contoh apa nih riya yang terjadi di tengah sholat. Ada yang membatalkan in abtala ba'izas sholah. Seandainya membatalkan pendorong awalnya sholat. Fatabtu sholatu. Contoh ayah dura alhamdulillah ayah dura bi'adnai sholah autara. Contoh ada orang sholat, kemudian awalnya dia tidak riya, cuman di tengah-tengah sholat dapat 2 rakaat, riyanya datang. Riaknya datang bagaimana? Au yatadzakkaru nisyana syai'in walau khala laqata'an shalah. Jadi di tengah sholat tuh dia ingat, aduh, aku ada lupa nih sesuatu. Nisyana syai'in ada lakinu atam hayaan minan nas. Wa hadza la yasqutul fardhu anhu li'anna niyata qad inqata'at wa inqata'a ba'izul ibadah. Wa ma idza lam taqati niyatuhu lakin sara begini. Jadi sedang salat ini dia dapat 2 rakaat. Ketika dia dapat 2 rakaat, dia ada terlupa sesuatu. Contoh umpamanya dompetnya ketinggalan di tempat wudhu. Dompet ketinggalan di tempat wudhu. Ini dia dapat 2 rakaat nih. Jadi kalau seandainya tak ada orang, dia mesti kalau tak ada orang dibatalkan sholatnya, dia akan ngambil dompetnya tuh. Tapi berhubung pas orang banyak pula, aku batalkan, malulah aku masa sholat tengah-tengah sholat aku batalkan terus ngambil dompet, kan? Akhirnya lanjut aja lah. Lanjutnya karena siapa ibu-ibu? Karena malu sama orang-orang. Jadi mestinya gini, kalau tak ada orang mesti dibatalkan, diambil dompet dulu, nanti sholat ulang, gitu maksudnya. Tapi berhubung orang banyak di masjid, kan orang nengok, apa pasalnya bapak nih? Dapat 2 rakaat dibatalkan, pergi ke tempat wudhu ngambil dompetnya, masih lagi. Jadi dipikir kalau aku batalkan malulah aku. Kalau gitu lanjut aja lah. Lanjutnya sholat itu karena siapa? Karena manusia, karena haya, karena malu. Itu namanya riya. Kan? Kalau yang begini ini membatalkan sholat. Waduh,
keras betul. Iya. Kenapa? Karena hakikatnya dia itu kalau tak ada orang, dia sudah batalkan sholatnya. Tapi karena ada orang inilah akhirnya dia tak batalkan sholatnya, karena dia malu sama orang. Nah ini apa tak susah. Ini namanya riya khafi, riya yang samar. Nah, sampai kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, fahadha la yasqutul fardu anhu. Dan yang seperti ini sholatnya itu tidak menggugurkan fardunya. Maksudnya gimana nih? Orang sholat isya ya, dia di soft nih, soft. Dia sholat seketika 2 rakaat baru dia teringat tuh tadi, aduh, aku nak batalkan, nak ambil malu pula sama orang. Nah kan, ini terus dilanjut karena manusia ini sholat isya-nya dia ini tidak menggugurkan kewajibannya, ini batal. Kenapa? Karena dia merusak asalnya sholat dari awal. Maksudnya gimana? Mestinya dibatalkan, dia sholat ulang kan. Nah, tapi karena manusia ini yang seperti ini tidak menggugurkan sholatnya, karena dia itu tadi meneruskan sholatnya itu tidak karena Allah Subhanahu Wa Taala, yang mestinya itu dia sudah batalkan, maka batal sudah sholatnya. Nah itu sampai derajat yang seperti itu. Karena yang dihitungnya Pak, orang yang sudah niat membatalkan sholatnya, sudah niat nih, itu sudah batal sholatnya, walaupun dia lanjut. Contoh, ibu-ibu contoh kan, sholat duha di rumah. Pas sholat duha di rumah dapat 1 rakaat, hujan, aduh, aku nak jemuran lah. Ini udah niat nih Bu, udah niat, aduh, batalkan lah nak jemuran kan. Ibu begitu lah, dah niat, aku batalkan nak jemuran. Ternyata ada ibu, ada ternempak, nampak ada orang lari ngambil jemur. Tak jadilah, sudah batal sholatnya. Kenapa Bu? Sudah niat membatalkan walaupun belum gerak ke pintu nak ngambil jemuran. Jadi orang yang sudah niat batalkan sholat, tapi batalkan tak ya belum batal. Tapi kalau dia niat batalkan sholatnya, itu berarti sholatnya sudah batal walaupun dia sedang berdiri bersedekap begini. Nah, jadi sebelum dia gerak itu sholatnya sudah batal. Beda, ibu-ibu bapak harus bedakan ya. Yang tarodud dengan yang sudah mantap. Tarot ini yang gimana ya, bilang batalkan tak ya? Batalkan tak ya? Janganlah, ini belum batal ya, bapak ibu belum batal. Tapi kalau batalkan aja lah. Tiba-tiba dan baru aja nak melangkah, ada pula tadi anak ngangkat jemuran, tak jadi, tak jadinya nih tak bisa. Sholatnya sudah batal. Begitu juga dengan riya yang seperti ini. Hakikatnya kalau tak ada orang, dia sudah batalkan sholatnya. Nah, maka sholat itu tidak dihitung, tidak bisa menggugurkan kewajibannya. Itu atau paham atau ya, bisa dipahami Pak. Nah, itu. Ini namanya kopi samar memang. Nah, kita lanjutkan. Wa amma dalam tangkati. Wa amma li'anna niyata qad inqata'at wa qata ba'isul ibadah. Nah, ini tadi alasannya membeli karena niatnya itu sudah terputus tadi, dia sudah niat memutus sholat, membatalkan sholat. Nah, maka putuslah pendorong ibadah yang aslinya dia sholat isya itu aslinya tadi pertama memang karena Allah ya, tetapi ketika sudah dia putuskan, dia nak batalkan, nak ambil dompet, itu berarti niat pertama tadi sudah putus. Pembangkit keduanya diganti menjadi riya karena malu karena orang-orang, akhirnya dia tidak batalkan padahal hakikatnya sudah batal. Wa amma idza lam taqati niyatuhu lakin sara maghduban maghmuran kama la hadara qaumun fa ghalaba qalbahu farahu bittilaihim wan ghamara ba'isul ibadah fa ghalaba adh-dhannu annahu in qada ruknun wa lam yu'awidhu al-ba'isul al-asli fasadat sholatu. Beda dengan orang kalau tidak
niatnya itu tidak terputus. Cuma dia nih jadi apa namanya nih, tak tenang sholatnya. Dia tak ada niat apa namanya nih, memutus sholat. Jadi dompet ini memang ketinggalan. Dia tak ada niat. Kalau apa namanya, tak ada orang, aku udah ambil ini, udah batalkan. Dia tak ada niat gitu. Cuma hatinya gundah, aduh diambil orang nanti pula, diambil tak diambil tak diambil tak. Jadi dia nih tapi tak ada niat dia nak membatalkan sholatnya. Terus di samping itu terus ya tak enak juga sama orang-orang kalau aku batalkan gitu loh, maksudnya dia tidak ada niat membatalkan, cuma galau dia, aduh nanti jangan-jangan hilang, jangan-jangan hilang. Ini tidak apa namanya, sholatnya tidak batal. Seperti itu tadilah alasannya. Dia cuma bingung aja, jadi sholat mikirin dompet, akhirnya itu sholatnya tidak batal, tidak apa-apa. Terus tapi tadi terus tak enak juga sama orang. Tapi yang seperti ini sholatnya tidak batal dan sudah menggugurkan kewajiban. Nah itu. Lakin salam maghduban kama law hadarakum wa qalaba qalbahu farhu bitilahim. Seperti juga orang yang sedang sholat, sama ini kasusnya. Seperti orang yang coba kebalikan, seperti orang yang sedang sholat, pas dia sholat ada pula kawan-kawannya datang, bos-bosnya datang, atau siapa orang dekatnya datang. Jadi ketika orang itu datang, dia nih jadi gembira gitu hatinya, gembira. Pas aku sholat di orang datang, gembira hati ini. Ini sifatnya tuh sama seperti tadi. Jadi apa namanya, sholatnya itu tetap bisa menggugurkan kewajiban. Bisa menggugurkan kewajiban. Jadi kadang-kadang itu terjadilah sama kita. Sedang kayak ditengok orang jadi tambah seneng aja. Tapi memang sudah bukan untuk memamerkan diri dia, cuma timbul rasa seneng gitu. Nah, itu. Lianna nastashibu niyatal bidayah bi syarti alla yatra'a ma law qarana ibtida'ahu ma qarana ibtida'uha lamana'a wa illam yanaghamir ba'isul ibadah walakin hasala mujarradus surur wa lam yu'assir fil amal bal fi tahsini sholati faqat wa ghalaba dhann anna sholata la tafsud wa yata'adda al-fard. Nah itu tadi sudah saya katakan. Jadi ketika orang ibadah itu tadi, dia cuma pas dia ibadah ada orang nampak, dia ada rasa senang, ya itu tidak dikategorikan riya yang merusak ibadahnya, ya tidak dikategorikan yang riya yang merusak, membatalkan ibadahnya. Jadi an-sholata la tafsud, sholatnya tidak rusak, wa yata'addal fard, dan dia sudah melaksanakan ibadah fardu tadi itu sudah. Jadi termasuk selamatlah. Wa amma ma yatra'u ba'da sholati min dzikrin wa sururin wa mura'atin fala yata'attaf ala ma madha walakin ya'si bihi wa ya'tham wa yakunu iqabuhu biqadri qasdihi wa izharihi wa ma mazaharat lahu da'iyatu dzikril ibadah imma bitasrih wa imma bitamrid fadzalika yadullu ala anna riya kana khafiyan fi batini. Sekarang ada lagi sesuatu yang datang setelah sholat, riyanya nih. Dah sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, datang dia. Biasanya dia habis sholat nih langsung sholat salam langsung hilang. Biasanya gitu biasanya. Begitu sekarang yang ada orang banyak, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi pula istighfar dulu. Jadi subhanallah, subhanallah, subhanallah. Biasanya tak ada tuh, tak ada biasanya.
Ini macam mana ini kalau yang macam ini? Yang hal yang seperti ini dikatakan ini tidak ada hubungannya dengan sholat. Sholatnya tadi dasah lillahi ta'ala sudah. Kemudian dia bikin riak baru khusus zikirnya saja. Untuk zikirnya saja. Yang mestinya langsung cabut sampai subhanallah lah, ayat kursi semua, sampai doa lah. Ini dia berdosa. Ini urusan zikirnya ini dosa. Tapi tidak mengganggu urusan sholat. Jadi ini sudah terpisah, sudah masing-masing. Sholatnya alhamdulillah selamat, zikirnya rusak karena riya. Allah itu masalah, kan? Kadang-kadang kita tak hal-hal yang seperti ini kita kadang tidak memperhatikan, dianggap hal yang biasa, kan? Ada orang ajalah tambahlah. Nah, biasanya tak ada diadakan. Padahal itu dosa jatuhnya, maksiat kepada Allah. Bahwa maksudnya zikir itu artinya ingatnya sama Allah. Berarti orang zikir itu wajib karena Allah. Lah kok aneh, ada orang zikir kok karena manusia. Apa tak dosa? Dosa. Ya Allah, astagfirullah. Padahal yang dibaca ya zikir. Kok bisa? Hati yang bermasalah. Nah, itulah pentingnya kita belajar tasawuf. Itu pentingnya di situ. Jadi ibadah itu tidak murni zahir saja, tapi batin itu sangat-sangat wajib diperhatikan. Supaya ada bedanya orang muslim, mukmin dengan ibadahnya orang munafik. Orang munafik ibadahnya full zahir, batinnya tidak. Batinnya itu rusak, kacau. Ya, sholat ikut sholat, perang ikut perang, semua diikut apa yang Nabi ibadah, ikut aja dia. Tapi orang munafik itu ibadahnya murni. Wudu ya wudu, imam munafik. Macam mana tak wudu, dia nak sholat ya wudu juga sama. Tapi dia tidak memperhatikan batinnya. Nah di situ. Makanya ketika ada orang anti tasawuf itu lucu. Padahal inti daripada beragama itu ya di situ. Tasawuf ini istilahnya apa ya? Ya namanya aja lah katakan baru. Tapi isinya itu yang dibawa oleh Rasulullah. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Tasawuf itu membahas tentang akhlak. Akhlak itu tempatnya di mana? Akhlak itu tempatnya sumbernya di dalam hati. Dan ketika hati ini, urusan hati ini bukan hanya sekedar untuk pergaulan saja. Enggak, justru ketika kita ibadah itu sangat dibutuhkan. Sekarang orang pikir orang baik, hatinya harus baik. Terus dikiranya orang kalau urusan hati ini urusan pergaulan aja. Ya, dengan orang ini tak dengki tak apa, itu sebagian daripada penyakit hati yang harus dibersihkan, hal-hal yang harus diperhatikan. Tetapi ketika kita ibadah itu jauh lagi lebih banyak yang harus kita perhatikan, semacam urusan riya dan lain sebagainya. Ya, ini harus berarti itu juga innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Akhlak yang harus diperhatikan. Dengan manusia aja kita harus berakhlak kok. Dengan manusia kita harus sopan, kita harus ramah, kita harus apalagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan Tuhan. Di antaranya akhlak dengan Tuhan apa? Jangan riya kalau ibadah. Kalau ibadah riya itu namanya itu tidak berakhlak dengan Tuhan, enggak berakhlak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana kita menyembah, casingnya menyembah Allah tetapi hatinya berpaling kepada yang lain? Kan kurang ajar namanya. Kurang ajar. Jadi disitulah letaknya dosanya orang yang riya. Dia jasadnya dia menghadap kepada Allah, tapi hatinya menghadap ke lain. Maka di situ dia nampaknya ibadah, tapi dia justru berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini riya nampaknya simpel ringan, tapi dosanya besar. Nah, itu maksudnya. Kadang-kadang kalau diperhatikan, habis semualah ibadah kita. Habis semua ibadah kita. Jadi itu. Inilah yang dimaksud dengan pembahasan tasawuf itu. Nah, jadi kadang-kadang orang ini nggak paham tasawuf, dibudilah, di apa, dibiarkan. Ini tasawuf ini seperti ini. Nah, apakah Rasulullah tidak mengajarkan apa hal-hal seperti ini? Diajarkan semua. Jangan riya, jangan sombong, jangan hasad, jangan cinta dunia. Ini semuanya ini diajarkan Rasulullah SAW dan ada di Al-Quran. Ya, semuanya ada. Cuma belum ada namanya waktu itu, yang katakan namanya akhlak atau tasfiyatun nafas. Kemudian ada nama istilahnya nama baru, namanya saja baru tapi isinya sama. Seperti contoh
Zaman Rasulullah itu dulu tidak ada apa namanya istilah ilmu mustalahul hadis, nggak ada. Mana ada zaman Rasulullah ilmu mustalahul hadis? Nggak ada. Ilmu mustalah hadis itu baru zaman ulama. Tapi hadis Rasulullah ya ada, mulai zaman Rasulullah adalah pembahasan tentang hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Itu baru pembahasan itu. Jadi ada definisi ilmu yang namanya ilmu mustalahul hadis. Tapi yang dibahas itu sudah ada zaman Rasulullah. Namanya saja baru. Itulah seperti kata tasawuf ini. Sama seperti itu. Sekarang contoh ada lagi ilmu nahwu sorof. Mana ada di zaman Rasulullah? Nggak ada. Yang ada zaman Rasulullah apa? Ya Rasul cuma baca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Itu yang ada. Tapi ditengok alhamdulillah apa? Oh, ini isim mufrad. Ini mubtada dia namanya. Alhamdulillahirabbil alamin, lillahirabbil alamin jar majrur, dia menjadi apa? Khabar. Nah, itu seperti itu. Itu nama yang membahas ini namanya ilmu nahwu saraf gitu. Ini alhamdulillah aslinya di hamidah, fi'il madhinya fi'il mudhari ya yahmadu. Nah, ini seperti ini. Namanya baru tapi isinya memang sudah ada mulai zaman Rasulullah. Begitu juga dengan istilah tasawuf juga begitu. Kalau nggak mau nama itu ganti nama tazkiyatun nafs atau ganti nama akhlak. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi kemudian sedikit lagi. Wa amma may yatra'abana salam min zikrin wa muratin falayan atif walakin yasillahu bihi wa ya'tam. Jadi tadi yang masalah zikirnya apanya setelah sholat kok dia terus riya, biasanya tidak jadi iya karena manusia itu dosa. Ya, jadi jangan sampai kita termasuk orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tak dapat pahala, malah dapat dosa. Kenapa? Salah niat. Kenapa salah niat tuh? Ya itu tadi zikir tapi karena orang. Nah, ini sebenarnya kita harus terus kita jaga nih. Ini harus karena Allah, ini harus karena Allah gitu. Harus terus kita ingatkan hati kita nih. Kalau ada meleceh astagfirullahaladzim. Betulkan lagi. Ini harus murnikan Allah, jangan karena manusia nih. Nah gitu. Buang riya. Wa yakunu iqabu biqadri qasdi wa idhari. Jadi siksanya nanti tergantung bagaimana niatnya dia melakukan amal itu, riyanya seperti apa. Tambah kuat riyanya ya tambah besar dosanya, tambah besar siksanya. Jangan dikira riya itu tidak dosa, riya itu tidak disiksa. Ya. Nah, riya itu justru membuahkan siksa di akhirat. Nah, perkara yang nampaknya orang fokusnya maling dosa, zina dosa, mabuk dosa, ini dosa. Itu difokuskan gitu dosa. Riya dianggap hal yang biasa. Justru riya itu berbahaya, merusak amal, juga menyebabkan disiksa pelakunya besok di akhirat. Bukan perkara remeh riya itu. Cuma banyak yang meremehkan, tidak belajar. Wa yakunu iqabu biqadri qasdi wa izharihi wa ma zaharat lahu da'iyatu dzikril ibadah. Da'iyatu dzikril ibadah imma bitasri wa imma bitarif fadzalika yadullu ala anna riya kana khafiyan fi batinihi. Jadi ketika ada pendorong untuk ibadah nih dari dalam, ya, apakah itu secara terang-terangan ataupun secara ta'rif. Ya, ta'rif ini secara kayam kayak kinayah gitulah, tidak secara jelas. Fadzalika yadullu ala anna riya kana khafiyan fi batinihi. Jadi itu namanya riya di dalam batinnya riya. Samar ya pembangkit ibadahnya itu dari dalam, riyanya itu samar. Nah, ini yang agak repot, kita bisa disembuhkan, tapi kita harus sadar bahwa kita itu sedang sakit. Hati kita itu sedang sakit, makanya kita akan berobat, berusaha untuk sembuh. Ilajur riya. Bab berikutnya, obat riya. Wah, ini dia ada obatnya ternyata. Obat riya ibu-ibu, bapak-bapak. Itu perlu juga. Biasa kita batuk nak minum obat, pening nak minum obat, sakit perut minum obat. Riya tak ada yang nak berobat.
Aduh Ustaz, apa nih Bu? Mau saya minta tolong. Saya nak berobat apa? Saya ni kuat riaknya nih. Ada tak Bu? Orang datang. Tak ada. Karena berobat nak buang sifat riak. Mana ada? Tapi kalau datang, oh Pak, sakit kepala ni, aduh perut ni, aduh kaki ni. Semua berobat. Yang zahir bukan main kita ni nak berobat harus sembuh. Tapi penyakit hati tak ada, slow. Tak ada yang nak berobat. Padahal orang di akhirat nanti, ya, surga dan neraka itu bukan dilihat dari sakit zahir, tapi dilihat dari sakit batin, dilihat dari sakit hati. Orang masuk neraka kenapa? Apa karena sakit gigi? Kamu sakit gigi ya masuk neraka kamu? Tidak, tapi karena sakit apa? Sakit hati, karena takabur, karena sombong. Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannata man kana fil qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sifat sombong walaupun kecil sebesar zarrah. Jadi yang sakit gigi tak usah pening. Itu bukan sebab masuk neraka. Ya, yang berobat kalau tak tahan cabut, dah itu aja. Ini tidak. Tapi sekarang ini memang kita dialihkan untuk berobat, tetapi hanya yang zohir saja. Orang-orang bedanya orang salafus saleh dulu dengan orang zaman sekarang. Saya sering sampaikan bedanya apa. Kalau mereka dulu lebih fokus kepada batin, kita sekarang lebih fokus mempercantik zahir. Mereka lebih fokus mempercantik batin. Batinnya yang sombong dibuang, hiasi dengan tawadhu. Yang riak dibuang, dihiasi dengan ikhlas. Yang cinta dunia dibuang, diganti dengan cinta akhirat. Itu namanya dia fokus memperbaiki batin. Kalau kita sekarang Ibu, kita di zaman orang yang fokus mempercantik zahir. Makanya orang yang kalau nak buka pabrik skincare cepat kaya itu. Ibu-ibu, wah pabrik skincare, pabrik bedak paling cepat kaya lah. Terserah sana. Kenapa? Karena sekarang kita di zaman orang yang fokus mempercantik zahir saja. Kaca itu paling laris, di mana-mana ada kaca nempel, ya kan? Sampai kaca spion motor itu cepat rusak. Sebentar belokkan sini, sebentar belokkan sini. Yang mobil itu ke atas tuh belok sini, sebentar ganti. Habis nak berkaca terus. Kacanya gini, beloknya ke sini karena yang suka mengaca sebelah sini. Jadi belok ke sini terus, mana betulkan lagi, besok tarik sini lagi. Fokus kepada apa Bu? Kepada mempercantik zahir. Kita baliklah, kita ikut kepada orang-orang salafus saleh dulu. Fokuslah kepada batin. Makanya orang soleh-soleh terkenal dulu itu Bu, dia saking dia fokus kepada batin sampai zahirnya ini tidak terlalu terperhatikan. Tidak terlalu terperhatikan karena dia sibuk batin aku ini macam mana Bu, kok sombong, macam mana bakhil, macam mana ini. Dia sibuk nih. Sehingga tak sempat beli kaca, tak sempat ini. Dia itu sebabnya, ya. Jadilah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ini kumpulkan kita dengan salafus saleh, orang-orang yang hatinya bagus-bagus. Juga Allah Subhanahu wa taala baguskan hati kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.